Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Darafona dengan NIM 230320002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penyusunan polis brief dan dokumen advokasi agribisnis. Materi ini sangat penting untuk mempelajari karena dalam pembangunan sektor agribisnis, berbagai permasalahan tidak cukup hanya diketahui atau didiskusikan, tetapi juga perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan dalam bentuk dokumen yang jelas, sistematik, dan didukung oleh data yang akurat. Salah satu dokumen yang paling sering digunakan untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan adalah Policy Brief. Policy Brief merupakan dokumen singkat yang berisi penjelasan mengenai suatu permasalahan, analisis terhadap penyebab masalah tersebut, berbagai alternatif solusi yang dapat dilakukan, serta rekomendasi kebijakan yang dianggap paling tepat. Dokumen ini disusun agar para pengambil keputusan dapat memahami suatu persoalan dengan cepat tanpa harus membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Dalam bidang agribisnis, Policy Brief memiliki peranan yang sangat penting. Berbagai persoalan seperti rendahnya harga hasil pertanian, keterbatasan aset pasar, perubahan iklim, alih fungsi lahan, kelangkaan pupuk, rendahnya produktivitas hingga kesejahteraan petani sering membutuhkan perhatian pemerintah. Agar berbagai persoalan tersebut memperoleh solusi yang tepat, maka diperlukan dokumen advokasi yang mampu menjelaskan kondisi lapangan berdasarkan data dan fakta. Selain itu, kemampuan menyusun policy brief juga menjadi salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa agribisnis. Seorang lulusan agribisnis nantinya tidak hanya bekerja sebagai petani atau pelaku usaha, tetapi juga dapat menjadi penyuluh pertanian, penelitian konsultan, aparatur pemerintah, maupun pendamping masyarakat. Seluruh profesi tersebut membutuhkan kemampuan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang baik. Mulai materi kita akan mempelajari pengertian policy brief, manfaat dalam kegiatan advokasi, jenis-jenis dokumen advokasi, struktur penyusunan, cara penyusun latar belakang masalah, melakukan analisis kebijakan, merumuskan alternatif solusi, hingga menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah maupun pihak terkait. Selain itu, pada bagian akhir materi juga akan dibahas contoh penyusunan policy brief beserta studi kasus sederhana sehingga kita dapat memahami bagaimana teori yang telah dipelajari diterapkan dalam kondisi nyata di lapangan. Saya berharap setelah mempelajari materi ini, kita tidak hanya memahami konsep policy brief secara teoris, tapi juga mampu menyusun dokumen advokasi sistematis berbasis data, serta mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan sektor agribisnis di Indonesia. Baiklah, untuk memulai pembahasan selanjutnya, kita akan membahas materi pertama, yaitu apa itu policy brief. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu policy brief. Policy brief merupakan salah satu dokumen yang sangat penting dalam kegiatan advokasi maupun proses pengambilan kebijakan. Secara sederhana, policy brief adalah sebuah dokumen yang disusun secara singkat, padat, jelas, dan berbasis bukti yang bertujuan untuk menyampaikan suatu permasalahan beserta rekomendasi kebijakan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan laporan penelitian yang biasanya memiliki ratusan halaman dan berisi penjelasan yang sangat rinci, policy brief disusun secara ringkas agar membuat kebijakan dapat memahami inti persoalan hanya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam policy brief harus sederhana, mudah dipahami, tidak bertele-tele, namun tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam bidang agribisnis, policy brief memiliki peran yang sangat penting karena banyak persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah maupun berbagai pihak terkait. Misalnya,
masalah rendahnya harga hasil panen, keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi, perubahan iklim yang mengaruhi produksi pertanian, rendahnya akses petani terhadap biaya, hingga permasalahan pemasaran hasil pertanian. Semua persoalan tersebut tentu tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk keluhan. Permasalahan harus dijelaskan berdasarkan data yang valid, dianalisis penyebabnya, kemudian disertai solusi yang relatif. Nah, semua dirangkum dalam sebuah policy brief. Policy brief memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi pertama adalah menyampaikan pesan penting kepada pembuat kebijakan secara ringkas dan jelas. Seorang pejabat pemerintah biasanya memiliki banyak dokumen yang harus dibaca setiap hari. Oleh karena itu, mereka membutuhkan informasi yang langsung menjelaskan inti masalah tanpa harus membaca laporan yang panjang. Fungsi kedua adalah membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat. Dengan adanya policy brief, pengambilan kebijakan dapat mengetahui apa masalah yang terjadi, siapa yang terdampak, agar penyebab, serta solusi yang dapat diterapkan. Fungsi ketiga yaitu menjadi alat komunikasi strategi dalam proses advokasi kebijakan. Orasi masyarakat akibat akademi, mahasiswa, maupun lembaga penelitian sering menggunakan policy brief ketika ingin menyampaikan hasil kebijakan kepada pemerintah. Karena bentuknya ringkas dan mudah dipahami, peluang rekomendasi tersebut diterima menjadi lebih besar. Fungsi berikutnya adalah mendukung penyusunan kebijakan berdasarkan data dan fakta. Setiap rekomendasi dalam policy brief harus memiliki dasar yang jelas, baik berupa data statistik, hasil penelitian, hasil survei, maupun informasi resmi dari lembaga pemerintah. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa policy brief digunakan dalam advokasi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, policy brief mampu menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Yang kedua, policy brief berbasis data analisis sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan tanpa bukti. Yang ketiga, policy brief menjadi alat untuk mengaruhi kebijakan sekaligus mendorong tindakan nyata. Tujuan akhirnya bukan hanya memberikan informasi, tetapi menghasilkan perubahan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Keempat, policy brief sangat efektif, terutama bagi pejabat atau pemangku kepentingan yang memiliki waktu terbatas, namun tetap membutuhkan informasi yang akurat. Jika dibandingkan dengan laporan penelitian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup jelas. Dari segi tujuan, policy brief bertujuan memengaruhi kebijakan dan memberikan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan. Sementara itu, laporan penelitian bertujuan menjelaskan hasil penelitian secara ilmiah. Dari segi audiens, policy brief ditujukan kepada pemerintah, DPR, kementerian, lembaga publik, maupun organisasi yang memiliki kewenangan membuat kebijakan. Sedangkan laporan penelitian lebih banyak ditujukan kepada akademis, mahasiswa, peneliti, dan kalangan ilmiah. Perbedaan berikutnya terletak pada panjang dokumen. Policy brief biasanya hanya terdiri dari 2-4 halaman, sedangkan laporan penelitian dapat mencapai puluhan bahkan ratusan halaman karena membuat metodologi, kajian pustaka, hasil penelitian, pembahasan, dan daftar pustaka secara lengkap. Bahasa yang digunakan juga berbeda. Policy brief menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Sebaliknya, laporan penelitian menggunakan bahasa akademik yang lebih formal dan teknis. Terakhir, hasil dari policy brief adalah rekomendasi kebijakan yang siap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan hasil akhir laporan penelitian adalah
pengetahuan atau temuan ilmiah yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa polybrid merupakan jabatan antara data hasil penelitian dari proses pengambilan kebijakan. Dengan adanya polybrid, berbagai informasi paling dapat disampaikan secara lebih efektif, sehingga peluang suatu rekomendasi untuk diterapkan akan semakin besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa polybrid sangat penting dalam proses advokasi dan pengambilan kebijakan khususnya di bidang agribisnis. Polybrid memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi penghubung antara data hasil penelitian dan proses penyusunan kebijakan. Dalam praktiknya, banyak penelitian telah dilakukan oleh akademis maupun lembaga penelitian. Namun tidak semua hasil penelitian tersebut dapat langsung dipahami oleh para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan karena laporan penelitian umumnya memiliki isi yang sangat panjang, menggunakan bahasa ilmiah, serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk dipelajari. Di sisi lain, para pembuat kebijakan seringkali harus mengambil keputusan dalam waktu yang terbatas. Mereka membutuhkan informasi yang singkat, jelas, mudah dipahami, tetapi tetap didukung oleh data yang kuat. Disinilah polybrid memiliki peran yang sangat penting. Polybrid menyederhanakan berbagai informasi yang kompleks menjadi dokumen yang ringkas tanpa menghilangkan inti dari permasalahan maupun solusi yang ditawarkan. Alasan pertama mengapa polybrid penting adalah karena membuat kebijakan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan yang panjang. Seorang pejabat pemerintah, anggota DPS, kepala dinas maupun pimpinan lembaga biasanya menerima banyak dokumen setiap hari. Jika setiap dokumen memiliki ratusan halaman, tentu akan sulit dipelajari satu persatu. Oleh karena itu, polybrid hadir sebagai solusi dengan menyampaikan informasi inti dalam beberapa halaman saja. Melalui polybrid, pembuatan kebijakan dapat langsung mengetahui apa permasalahan yang sedang terjadi, siapa yang terdampak, apa penyebabnya, serta rekomendasi kebijakan yang sebaiknya dilakukan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efektif. Alasan kedua adalah karena informasi harus disampaikan secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam menyusun polybrid, penulis harus mampu memilih informasi yang benar-benar penting sehingga membaca tidak merasa bingung ataupun kesulitan memahami isi dokumen. Bahasa yang digunakan juga harus sederhana, komunikatif, dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Sebagai contoh, apabila ingin menyampaikan masalah penurunan harga gabah, maka tidak perlu menjelaskan seluruh teori ekonomi pertanian secara panjang lebar, cukup menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan. Tampilkan data harga gabah, jelaskan dampak yang terhadap petani, kemudian berikan rekomendasi solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Alasan ketiga adalah karena polybrid harus berbasis data. Salah satu ciri utama polybrid yang baik adalah seluruh informasi yang disampaikan didukung oleh fakta, hasil penelitian yang mampu data statistik yang terpercaya. Data tersebut dapat berasal dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hasil survei lapangan, maupun jurnal ilmiah. Data memiliki fungsi yang sangat penting karena membuat rekomendasi yang sampai menjadi lebih objek. Dengan adanya data yang membuat kebijakan dapat melihat bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi sehingga solusi yang digunakan memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, apabila suatu rekomendasi hanya berdasarkan opini tanpa bukti, maka kemungkinan besar usulan tersebut akan sulit diterima. Selain berbasis data, polybrid juga dipahami oleh berbagai kalangan. Dokumen ini tidak hanya dibaca oleh akademis, tapi juga oleh pejabat pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, bahkan media massa. Oleh karena itu, penyajian harus sederhana namun tetapi profesional. Penyajian informasi yang baik juga dapat dilakukan melalui tabel, grafik, diagram, maupun infografik. Dengan adanya visualisasi data, pembaca dapat memahami
informasi dengan lebih cepat dibandingkan hanya membaca uraian yang panjang. Alasan berikutnya adalah karena Polybrid berfokus pada solusi. Polybrid tidak hanya menjelaskan bahwa suatu permasalahan sedang terjadi, tapi juga menawarkan alternatif penyelesaian yang relatif. Misalnya, ketika harga cabai turun saat panen raya, Polybrid tidak hanya menjelaskan penyebab penurunan harga tersebut, tapi juga memberikan solusi seperti pembangunan gudang penyimpanan, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, penguatan koperasi petani, maupun peningkatan akses permasalahan digital. Dengan adanya solusi yang jelas, pembuatan kebijakan memiliki gambaran mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam bidang agribisnis, Polybrid memiliki manfaat yang sangat besar, misalnya dalam menyusun kebijakan pupuk bersubsidi, pengembangan komunitas unggul daerah, stabilitas harga pangan, perlindungan lahan pertanian, hingga peningkatan kesejahteraan petani. Semua kebijakan tersebut membutuhkan informasi yang ringkas namun tetap didukung oleh data yang akurat. Setelah sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu memahami pentingnya Polybrid karena suatu saat kita dapat berperan sebagai peneliti, penyuluh pertanian, konsultan, maupun aparatur pemerintah. Kemampuan menyusun Polybrid akan membantu kita menyampaikan hasil penelitian maupun hasil analisis kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Selain itu, Polybrid juga melatih kemampuan berpikir kritis. Kita dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah utama, mencari data pendukung, menganalisis penyebab, pembandingan beberapa alternatif solusi, kemudian memilih rekomendasi yang paling efektif. Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, khususnya pada bidang agribisnis dan kebijakan publik. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Polybrid bukan hanya sekadar dokumen singkat, tapi merupakan alat komunikasi yang sangat strategis dalam proses advokasi. Dokumen ini mampu menghubungkan hasil penelitian dengan kebijakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyusun Polybrid harus dilakukan secara sistematis, berbasis data objektif, dan selalu berorientasi pada penyelesaian masalah, sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar dapat diterapkan dalam praktiknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dokumen advokasi. Dalam kegiatan advokasi, penyampaian informasi kepada pengambilan kebijakan tidak hanya dilakukan melalui satu jenis dokumen saja. Terdapat beberapa dokumen yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Pemilihan jenis dokumen biasanya disesuaikan dengan tujuan advokasi, sasaran yang ingin dicapai, serta pihak yang akan menerima dokumen tersebut. Semakin tepat dokumen yang digunakan, maka semakin besar pula peluang suatu usulan dan rekomendasi untuk pertimbangan oleh pembuatan kebijakan. Pada materi ini terdapat 5 jenis dokumen advokasi yang sering digunakan, yaitu Polybrid, Positioning Paper, Executive Summary, Polymemo, dan naskah audiensi. Jenis dokumen yang pertama ada Polybrid. Polybrid merupakan dokumen singkat yang berisi penjelasan mengenai suatu permasalahan, analisis penyebab, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Dokumen ini biasanya hanya terdiri dari 2 hingga 4 halaman, sehingga mudah dibaca oleh peran pembuka kebijakan. Isi Polybrid harus langsung menuju inti persoalan. Penulisan tidak perlu menjelaskan teori secara panjang lebar, melainkan cukup menyampaikan fakta penting yang didukung oleh data dan memberikan solusi yang relatif. Sebagai contoh, apabila terjadi penurunan harga gabah saat musim raya, maka Polybrid dapat menjelaskan penyebab dampaknya terhadap petani serta memberikan rekomendasi seperti peningkatan kapasitas gudang, penyimpanan, penggunaan para bulog, atau pengembangan industri mengolah hasil pertanian.
Karena sifatnya yang ringan, Polybrid menjadi salah satu dokumen yang sering digunakan dalam kegiatan advokasi. Dokumen berikutnya adalah positioning paper. Positioning paper merupakan dokumen yang berisi sikap resmi suatu organisasi terhadap sebuah isu atau permasalahan. Jika Polybrid lebih fokus pada solusi kebijakan, maka positioning paper lebih menekankan pada posisi atau pandangan organisasi terhadap suatu persoalan. Misalnya, sebuah organisasi petani menolak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Dalam positioning paper dijelaskan alasan penolakan tersebut berdasarkan data dampak yang mungkin terjadi serta harapan organisasi terhadap pemerintah. Dengan adanya positioning paper membuat kebijakan dapat memahami secara jelas sikap organisasi terhadap suatu isu sehingga proses komunikasi menjadi lebih terbuka dan terarah. Jenis dokumen berikutnya adalah executive summary. Executive summary merupakan ringkasan dari laporan atau penelitian yang lebih panjang. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai isi laporan tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. Biasanya executive summary memuat latar belakang singkat tujuan penelitian, hasil utama, kesimpulan, dan rekomendasi penting. Sebagai contoh, apabila seorang peneliti melakukan penelitian mengenai produktif padi di suatu daerah selama 1 tahun, maka hasil penelitian tersebut dapat diringkas menjadi executive summary sepanjang 1 atau 2 halaman agar lebih mudah dipahami oleh penjabat pemerintah. Executive summary sangat membantu pembuatan kebijakan karena mereka dapat mengetahui hasil penelitian dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya adalah policy memo. Policy memo merupakan dokumen yang berisi masukan atau sarana singkat mengenai suatu kebijakan tertentu. Berbeda dengan Polybrid yang membahas lebih lengkap, Policy memo biasanya hanya berisi satu permasalahan spesifik beserta solusi yang dapat segera diterapkan. Policy memo sering digunakan dalam lingkungan pemerintah ataupun organisasi ketika seorang staf ingin memberikan masukan kepada pimpinan mengenai suatu persoalan yang membutuhkan keputusan yang cepat. Misalnya, terjadi kelangkaan pupuk di suatu daerah menjelang musim tanam. Seorang staf dapat menyusun policy memo yang berisi kondisi lapangan, penyebab utama, serta usulan lengkap cepat yang perlu dilakukan pemerintah. Karena bentuknya sederhana dan langsung pada intinya, policy memo menjadi dokumen yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam waktu singkat. Nah, jenis dokumen yang terakhir adalah naskah audiensi. Naskah audiensi merupakan dokumen yang digunakan sebagai bahan presentasi atau penyampaian aspirasi ketika melakukan pertemuan langsung dengan pengambilan kebijakan. Melalui naskah ini, penyampaian pendapat menjadi lebih terstruktur karena seluruh informasi penting telah disusun sebelumnya. Isi naskah audiens biasanya meliputi identitas organisasi atau pihak yang menyampaikan aspirasi, tujuan pertemuan, uraian singkat mengenai permasalahan yang terjadi, data pendukung, harapan serta rekomendasi yang disusulkan. Sebagai contoh, kelompok tani yang ingin bertemu dengan dinas pertanian dapat membawa naskah di audiens yang menjelaskan kondisi pertanian di lapangan, data kebutuhan pupuk, hambatan yang dihadapi, serta usulan solusi yang diharapkan dari pemerintah. Dengan adanya naskah audiens, penyampaian informasi menjadi lebih sistematis sehingga pertemuan dapat berlangsung lebih efektif dan tidak langsung keluar dari pokok pembahasan. Jadi, dari kelima jenis dokumen tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling melengkapi. Dalam proses advokasi, Polybrid digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Policy paper menjelaskan singkat organisasi terhadap suatu isu. Executive summary menyajikan ringkasan hasil penelitian. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pengambilan keputusan.
Sedangkan naskah audio menjadi pedoman dalam menyampaikan aspirasi secara langsung. Dapat dibilang agribisnis semua dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai isu seperti stabilitas harga hasil pertanian, distribusi pupuk bersubsidi, pelindungan lahan pertanian, peningkatan kesejahteraan pertanian, hingga mengembangkan komunitas unggul daerah. Dengan memiliki jenis dokumen yang tepat, proses advokasi yang menjadi lebih efektif dan peluang rekomendasi diterima oleh pembuat kebijakan juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur polybrik setelah mengetahui pengertian dan pentingnya polybrik. Langkah berikutnya adalah memahami bagaimana cara menyusun polybrik yang baik dan benar. Polybrik tidak ditulis secara sembarangan. Dokumen ini harus memiliki susunan yang sistematis agar pembaca dapat memahami isi dokumen dengan cepat. Struktur yang baik juga akan membantu penulis menyampaikan gagasan secara runtut, mulai dari penjelasan masalah hingga memberikan rekomendasi kebijakan. Pada slide ini terdapat 8 bagian utama dalam menyusun polybrik, yaitu judul ringkasan, latar belakang, permasalahan, analisis, alternatif solusi, rekomendasi, dan penutup. Bagian pertama adalah judul. Judul merupakan bagian pertama yang akan dibaca oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, judul harus dibuat singkat, jelas, spesifik, dan mampu menarik perhatian pembaca. Judul sebaiknya langsung menggambar isu yang akan dibahas. Hindari judul yang terlalu panjang atau terlalu umum karena dapat membuat pembaca sulit memahami fokus pembahasan. Sebagai contoh, dibandingkan menggunakan judul "Permasalahan Pertanian di Indonesia", akan lebih baik menggunakan judul "Strategi Menjaga Stabilitas Harga Gabah Saat Panen Raya", karena lebih spesifik dan langsung menunjukkan isi dokumen. Judul yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk mengetahui isi polybrik lebih lanjut. Yang kedua bagian kedua adalah ringkasan. Ringkasan merupakan gambaran singkat mengenai isi polybrik. Pada bagian ini, penulis menjelaskan inti masalah, penyebab utama, serta rekomendasi kebijakan dalam beberapa kalimat saja. Ringkasan biasanya terdiri dari 3-5 kalimat. Walaupun singkat, bagian ini harus mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dokumen. Pembuatan kebijakan seringkali membaca bagian ringkasan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah membaca seluruh isi polybrik. Oleh karena itu, ringkasan harus dibuat semenarik mungkin namun tetap berdasarkan fakta. Bagian ketiga adalah latar belakang. Latar belakang menjelaskan mengapa suatu isu penting untuk dibahas. Pada bagian ini, penulis menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipercaya. Misalnya, apabila membahas harga cabai yang turun saat panen raya, maka latar belakang harus menjelaskan kondisi pasar, jumlah produksi, pengembangan harga, serta dampak terhadap pendapatan petani. Bagian ini juga dilengkapi dengan data statistik, hasil penelitian, maupun informasi dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik atau Kementerian Pertanian agar informasi yang disampaikan lebih kuat. Tujuan utama latar belakang adalah membuat pembaca memahami bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi dan membutuhkan perhatian. Selanjutnya adalah bagian permasalahan. Pada bagian ini, penulis harus menjelaskan isi persoalan yang ingin diselesaikan. Penjelasan harus fokus dan tidak melebar ke berbagai isu lainnya.
Misalnya, apabila topik yang dibahas mengenai distribusi pupuk bersubsidi, maka permasalahan yang dijelaskan dapat berupa keterlambatan distribusi pupuk, data petani yang belum diperbarui, atau tidak sesuai jumlah pupuk dengan kebutuhan petani. Permasalahan harus dijelaskan secara objektif berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan opini pribadi. Dengan merumuskan masalah secara jelas, pembuatan kebijakan akan lebih mudah memahami apa yang sebenarnya harus segera diselesaikan. Bagian berikutnya adalah analisis. Analisis merupakan inti dari sebuah politik. Pada tahap ini, penulis tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga mencari penyebab mengapa masalah tersebut dapat terjadi. Analisis dilakukan menggunakan data, hasil penelitian, maupun fakta yang terjadi. Sebagai contoh, apabila harga gabah mengalami penurunan, maka analisis dapat menunjukkan bahwa penyebab adalah produksi yang meningkat pada saat panen raya, kapasitas gudang penyimpanan terbatas, lemahnya akses pemasaran, atau kurang optimalnya penyerapan gabah oleh bulog. Selain menjelaskan penyebabnya, analisis juga perlu menunjukkan dapat ditimbulkan apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan. Analisis yang baik akan menjadi dasar dalam menentukan solusi yang paling tepat. Bagian kanan adalah alternatif solusi. Setelah mengetahui penyebab masalah, langkah berikutnya adalah menyusun beberapa pilihan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuatan kebijakan. Adalah polis brief sebaiknya tidak hanya diberikan oleh solusi, tapi beberapa alternatif yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, untuk mengatasi rendahnya harga hasil panen dan diajukan beberapa alternatif seperti pembangunan gudang, penyimpanan pemberian subsidi transportasi, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pembukaan koperasi pertanian, atau memperluas pemasaran digital. Dengan adanya beberapa pilihan tersebut, pembukaan kebijakan memiliki kesempatan untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya. Bagian ketujuh adalah rekomendasi kebijakan. Setelah berbagai alternatif dijelaskan, penulis harus menentukan rekomendasi yang tepat paling efektif. Rekomendasi harus bersifat spesifik, relatif, dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah, serta didukung oleh data hasil analisis. Misalnya, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat pemitraan antara petani dan bulog, meningkatkan kapasitas gudang penyimpanan, serta menyediakan informasi harga secara real agar dapat menentukan waktu penjualan hasil panen. Rekomendasi inilah menjadi tujuan utama menyusun politik karena diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Bagian terakhir adalah penutup. Penutup berisi penerangan kembali mengenai pentingnya penyelesaian masalah serta harapan agar rekomendasi yang telah disampaikan dapat dipertimbangkan oleh pembuatan kebijakan. Penutup tidak perlu terlalu panjang, tapi harus memberikan kesan bahwa masalah tersebut perlu segera ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat. Misalnya, penulis dapat menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan petani hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak bekerja sama dalam melaksanakan rekomendasi yang telah disusun berdasarkan data dan analisis akurat. Selain memahami struktur, terdapat beberapa tips dalam menyusun politik. Pertama, gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Kedua, seluruh informasi harus didukung oleh data yang valid dan berasal dari sumber yang terpercaya. Ketiga, pahami siapa pembaca audiens yang akan menerima politik sehingga isi dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Keempat, hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan bertele-tele. Fokuslah pada inti persoalan dan solusi yang ditawarkan. Kelima, pentingnya rekomendasi yang diberikan relatif, dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kewenangan pihak yang dituju. Dengan mengikuti struktur tersebut, politik akan menjadi dokumen yang lebih sistematis, mudah dipahami, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis.
Selanjutnya kita akan masuk pada contoh sederhana menyusun polybrid. Pada slide ini ditampilkan contoh polybrid dengan kasus harga cabai turun saat panen raya. Contoh ini bertujuan agar lebih cepat mudah memahami bagaimana teori yang dipelajari diterapkan dalam bentuk dokumen yang nyata. Bagian pertama adalah judul. Judul harus dibuat singkat, jelas, dan langsung menggambarkan isu yang dibahas. Misalnya, strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya, dan judul tersebut pembaca sudah mengetahui fokus pembahasan yang akan disampaikan. Selanjutnya terdapat ringkasan atau executive summary. Ringkasan ini berisi gambaran singkat mengenai masalah, hasil analisis, serta rekomendasi utama. Bagian ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf karena ditujukan agar pembuat kebijakan dapat memahami isi dokumen dalam waktu singkat. Bagian berikutnya adalah permasalahan. Pada contoh ini dijelaskan bahwa saat panen raya, produksi cabai meningkat sangat tinggi sehingga pasokan di pasar menjadi berlimpah. Kondisi tersebut menyebabkan harga cabai di tingkat petani turun drastis dan pendapatan petani ikut menurun. Kemudian terdapat analisis. Analisis menjelaskan penyebab utama dari masalah tersebut. Misalnya, kurangnya fasilitas penyimpanan, terbatasnya industri pengelolaan cabai, distribusi yang belum merata, serta lemahnya akses pasar. Analisis juga harus didukung oleh data yang valid sehingga tidak hanya berupa asumsi. Setelah analisis disusun beberapa alternatif solusi, misalnya membangun fasilitas penyimpanan hasil panen, memperkuat koperasi petani, meningkatkan hasil pemasaran digital, serta mengembangkan industri pengelolaan cabai agar cepat memiliki nilai tambah. Dari berbagai alternatif tersebut dipilih rekomendasi kebijakan yang paling relatif, efektif, dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak terkait. Rekomendasi harus disusun secara jelas agar dapat segera ditindaklanjuti. Memulai contoh ini, kita dapat melihat bahwa polybrid bukan hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan solusi yang berbasis data dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Inilah yang membedakan polybrid dengan tulisan biasa untuk opini, karena setiap rekomendasi harus memiliki dasar fakta dan analisis yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam menyusun polybrid. Materi ini penting karena meskipun sebuah polybrid memiliki ide yang baik, dokumen tersebut belum tentu efektif apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyusunannya. Kesalahan pertama adalah tidak menggunakan data yang valid. Ada kalanya penulis hanya menyampaikan pendapat dan asumsi tanpa didukung oleh data yang dapat dipercaya, padahal kekuatan utama sebuah polybrid terletak pada data dan fakta yang akurat. Oleh karena itu, seluruh informasi sebaiknya berasal dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan kedua adalah permasalahan yang dijelaskan terlalu luas. Banyak penulis memasukkan terlalu banyak isu ke dalam suatu polybrid sehingga pembahas menjadi tidak fokus. Sebaliknya, satu polybrid hanya membahas satu isu utama agar analisis dalam rekomendasi diberikan lebih mendalam dan mudah dipahami. Kesalahan berikutnya adalah bahasa yang terlalu akademis. Akan terlalu teknis, polybrid yang ditujukan pada pembuat kebijakan yang berasal dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana, jelas, singkat, dan mudah dipahami tanpa mengurangi makna ilmiahnya. Kesalahan lainnya yaitu rekomendasi yang kurang relatif. Ada kalanya penulis memberikan solusi yang sulit diterapkan karena membutuhkan biaya yang sangat besar, waktu yang terlalu lama, atau berada di luar kewenangan instansi yang dituju. Rekomendasi yang baik adalah rekomendasi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pihak yang akan mengambil keputusan.
Setelah itu masih banyak polybrik yang tidak menyertakan analisis penyebab masalah. Penulis langsung memberikan solusi tanpa menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi. Padahal memahami akar permasalahan merupakan langkah penting agar solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Kesalahan lainnya juga sering ditemukan adalah penyajian dokumen yang kurang menarik. Dokumen yang terlalu padat, tulis tanpa tebal, grafik atau poin-poin penting akan membuat pembaca cepat merasa bosan. Oleh karena itu, menggunakan grafik, infografi maupun tabel sederhana dapat membantu pembaca memahami informasi dengan lebih cepat. Kesalahan lainnya juga sering ditemukan adalah menyajikan dokumen yang kurang menarik. Dokumen yang terlalu padat, tulisannya tanpa tabel, grafik atau poin-poinnya akan membuat pembaca cepat berasa bosan. Oleh karena itu, penggunaan grafik, infografi maupun tabel sebenarnya dapat membantu membaca memahami informasi dengan lebih cepat. Dari berbagai kesalahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa menyusun polybrik memerlukan ketelitian, kemampuan menganalisis data, serta keterampilan menyusun. Rekomendasi yang logis dan relatif juga seluruh bagian disusun dengan baik, maka polybrik akan menjadi dokumen yang efektif dalam mendukung proses pengambilan kebijakan, khususnya pada sektor agribisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus penyusunan polybrik dalam bidang agribisnis. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami bagaimana sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan dapat dianalisis dan kemudian disusun menjadi sebuah polybrik yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Contoh kasusnya akan dibahas adalah menurutnya harga gabah pada saat musim panen raya. Permasalahan ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ketika musim panen berlangsung secara bersamaan, jumlah gabah yang dimasuk ke pasar meningkat sangat besar. Akibatnya pasokan menjadi melimpah dan harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani ikut menurun, bahkan dalam beberapa kasus harga jual gabah lebih rendah daripada biaya produksi yang telah dikeluarkan. Akibatnya, petani mengalami kerugian dan motivasi untuk meningkat produksi menjadi berkurang. Dalam menyusun polybrik mengenai kasus ini, langkah pertama adalah mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan antara lain harga gabah beberapa tahun terakhir, jumlah produksi padi luas panen, biasanya produksi, kapasitas gudang penyimpanan, serta data penyimpanan gabah oleh Bulog. Semua data tersebut diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian Daerah. Selanjutnya, lakukan analisis permasalahan. Dari hasil analisis diketahui bahwa penurunan harga gabah tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya produksi, tapi juga karena keterbatasan fasilitas penyimpanan, distribusi hasil panen yang belum optimal, serta belum memaksimalkan penyebaran gabah oleh pemerintah. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian disusun beberapa alternatif kebijakan, misalnya meningkatkan kapasitas gudang penyimpanan hasil panen, memperkuat kerjasama antara petani dengan Bulog, memperluas akses pemasaran melalui platform digital, serta mendorong perkembangan distribusi pengolahan hasil pertanian agar nilai tambah produksi meningkat. Setelah membandingkan berbagai alternatif tersebut, dipilih rekomendasi yang paling memungkinkan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan pemerintah. Rekomendasi tersebut kemudian ditulis secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa seluruh polybrik tidak hanya menjelaskan masalah yang terjadi, tetapi juga menyajikan data, analisis, dan solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian,
Polybrik menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi petani dan pelaku usaha agribisnis. Selanjutnya kita akan sampaikan bagian kesimpulan dari materi mengenai polybrik. Berdasarkan permasalahan yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa polybrik merupakan dokumen singkat yang berisi analisis suatu permasalahan beserta rekomendasi kebijakan ditujukan kepada pengambilan keputusan. Walaupun bentuknya ringkas, isi polybrik harus disusun secara sistematis, objektif, dan didukung oleh data yang valid, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi terjadi di lapangan. Dalam menyusun polybrik memiliki beberapa bagian penting, yaitu judul ringkasan, latar belakang, permasalahan analisis, alternatif solusi, rekomendasi kebijakan, dan penutupan. Kegiatan memiliki fungsi masing-masing dan saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah dokumen yang dipahami oleh pembaca. Selain memahami struktur, juga harus menghindari berbagai kesalahan yang sering terjadi, yang sulit dipahami, serta rekomendasi yang tidak relatif. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat mengurangi kualitas polybrik sehingga kurang efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Melalui studi kasus yang telah dibahas, kita juga dapat memahami bahwa penyusunan polybrik tidak hanya membutuhkan kemampuan penulis, tapi juga kemampuan pengumpulan data, menganalisis permasalahan, menyelesaikan berbagai alternatif solusi, serta menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Bagi mahasiswa agribisnis, kemampuan menyusun polybrik merupakan keterampilan yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian, memberikan masukan pada pemerintah, maupun penawaran solusi terhadap berbagai persoalan di sektor pertanian. Dengan demikian, polybrik menjadi salah satu berdaya saing dan kelanjutan. Demikian pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai positioning paper. Positioning paper merupakan salah satu dokumen penting dalam kegiatan advokasi. Berbeda dengan polybrik yang berfokus pada pemberian rekomendasi kebijakan, policy paper lebih menekankan pada sikap atau posisi suatu individu maupun organisasi terhadap suatu isu, kebijakan atau permasalahan tertentu. Dengan kata lain, positioning paper digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu pihak mendukung atau menolak sebuah kebijakan berdasarkan data, fakta, dan argumen yang logis. Dalam bidang agribisnis, policy paper sering digunakan oleh organisasi petani, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah ketika ingin menyampaikan pendapat resmi terhadap suatu persoalan, misalnya mengenai kebijakan impor beras, alih fungsi lahan pertanian, distribusi pupuk, subsidi, perubahan harga, komunitas, atau perlindungan terhadap petani lokal. Tujuan utama penyusunan policy paper adalah memberikan argumentasi yang kuat sehingga pihak yang membaca dapat memahami alasan yang balik sikap yang disampaikan. Dalam penyusunan policy paper biasanya diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, lanjut dijelaskan fakta-fakta yang mendukung analisis terhadap kondisi yang terjadi, kemudian diakhiri dengan penyampaian sikap organisasi beserta alasan yang mendasari. Pada bagian akhir dapat disampaikan harapan dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah maupun pihak terkait. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur position paper. Agar sebuah position paper dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, dokumen ini harus disusun secara sistematis dan mengikuti urutan yang jelas. Struktur yang baik akan membantu pembaca memahami permasalahan, alasan suatu sikap diambil, serta solusi yang ditawarkan. Bagi pertama adalah judul. Judul harus singkat, jelas, dan langsung
menunjukkan isu yang basah. Sebagai contoh, sikap organisasi petani terhadap kebijakan impor beras, atau positioning paper tentang perlindungan lahan pertanian pada berkelanjutan. Dan yang kedua adalah pendahuluan atau latar belakang. Pada bagian ini dijelaskan mengapa isu tersebut penting untuk dibahas. Bagian ketiga adalah identifikasi masalah. Pada bagian ini jelaskan secara lebih rinci mengenai inti permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah analisis. Bagian ini merupakan inti pada position paper. Penulis menganalisis menyebabkan terjadi masalah, membandingkan berbagai fakta yang ada, serta menghubungkan permasalahan tersebut dengan data, hasil penelitian maupun kebijakan yang berlaku. Selain analisis masuk pada bagian posisi atau sikap organisasi. Pada bagian ini penulis menyampaikan secara tegas apakah organisasi mendukung, menolak, atau memberikan usulan terhadap suatu kebijakan. Bagian berikutnya adalah rekomendasi atau usulan. Setelah menyampaikan sikap, penulis juga perlu memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait. Bagian terakhir adalah penutup. Penutup berisi menegaskan kembali mengenai pentingnya isu dibahas, serta harapan agar pihak berwenang dapat mempertimbangkan sikap. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa suatu positioning paper terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan, yaitu judul, pendahuluan, identifikasi masalah, analisis penyampaian, posisi atau sikap, rekomendasi, dan penutup. Selanjutnya kita akan membahas penerapan posisi paper dalam hidup bidang agribisnis agar kita lebih memahami bagaimana kondisi ini digunakan dalam situasi yang nyata. Sebagai contoh, kita akan mengambil isu mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri pemukiman. Permasalahan ini hanya banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan agribisnis sebuah lahan pertanian. Dalam kondisi tersebut, sebuah organisasi petani dapat menyusun positioning paper untuk menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa lahan pertanian merupakan sumber utama produksi pangan dan menjadi mata pencaharian bagi jutaan petani di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan lahan pertanian harus dijaga oleh ketahanan pangan nasional tentang terjamin. Selanjutnya, sampaikan berbagai data yang mendukung seperti luas lahan pertanian mengalami alih fungsi setiap tahunnya, jumlah petani yang terdampak, serta potensi penurunan produk pangan apabila kondisi tersebut terus berlangsung. Data tersebut dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian daerah sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Berdasarkan data tersebut, organisasi pertanian kemudian menyampaikan sikap yang baik menolak alih fungsi lahan pertanian produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan tersebut bukan karena menetapkan pembangunan, tapi karena pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian. Selanjutnya disampaikan beberapa rekomendasi, misalnya pemerintah memperketat izin alih fungsi lahan, meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian dengan berlanjutan memberikan insentif kepada petani agar tetap mempertahankan lahannya, serta mengoptimasi pemanfaatan lahan yang kurang produktif untuk pembangunan di luar sektor pertanian. Melalui contoh ini kita dapat melihat bahwa positioning paper bukan hanya produksi pendapat atau kritik, tapi juga menyajikan data, analisis sikap organis, dan solusi yang dapat pertimbangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara policy paper dan positioning paper.
Kedua dokumen ini sama-sama didukung oleh kegiatan advokasi tapi memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Perbedaan pertama dilihat dari tujuannya. Polisi brief disusun untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan berdasarkan hasil analisis suatu permasalahan. Sementara itu, positive paper disusun untuk menyampaikan sikap atau posisi suatu individu, kelompok maupun organisasi. Perbedaan kedua terdapat pada isu dokumen. Policy brief lebih menekankan pada penyajian data, analisis masalah, serta analisis solusi. Fokus utamanya adalah memberi bantuan pemerintah atau pembuatan kebijakan menentukan keputusan yang paling tepat. Sebaliknya, position paper lebih menekankan pada argumentasi mengenai alasan mengapa suatu pihak mendukung, menolak, atau memberikan usulan terhadap suatu kebijakan. Perbedaan berikutnya adalah sasaran pembaca. Policy brief umumnya ditujukan kepada penjabat pemerintah, pembuat kebijakan, atau lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, sedangkan policy paper dapat ditujukan kepada pemerintah, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, akademis, maupun masyarakat untuk menjelaskan sikap terhadap suatu isu. Selain dari segi bahasa yang digunakan, policy brief biasanya menggunakan bahasa yang sangat ringkas, langsung pada pokok permasalahan, dan berorientasi pada solusi. Policy paper cenderung menggunakan penjelasan yang lebih rinci karena harus membangun argumen yang kuat agar pembaca memahami alasan balik yang dan siapnya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa policy brief berorientasi pada solusi kebijakan, sedangkan positioning paper berorientasi pada penyampaian sikap dan argumentasi. Keduanya merupakan dokumen penting yang perlu dikuasai oleh mahasiswa agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan di sektor pertanian. Berdasarkan pembahasan yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa policy paper merupakan dokumen yang digunakan untuk menyampaikan sikap resmi seorang organisasi, lembaga terhadap suatu isu maupun kebijakan tertentu. Dokumen ini tidak hanya berisi tentang pendapatan, tapi juga harus didukung oleh data, fakta, hasil penelitian, serta argumen yang logis sehingga sikap yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan dapat bertanggung jawab. Melalui seluruh materi yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan pendapatan atau aspirasi, tetapi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dengan didukung oleh data, fakta, analisis, serta komunikasi yang baik agar mampu memengaruhi pengambilan kebijakan dalam sektor agribisnis. Kemampuan melakukan advokasi sangat dibutuhkan karena berbagai persoalan seperti fluktuasi harga pertanian, distribusi dan produksi, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan petani. Kita juga telah mempelajari pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kegiatan advokasi. Berbagai aplikasi platform digital dapat dipahami menggunakan informasi, pengelolaan data, menyusun materi edukasi, menyebarkan kampanye, serta evaluasi penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan perkembangan teknologi tersebut, kegiatan advokasi menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Saya berharap materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta menjadi bekal bagi semua halaman dalam memahami pentingnya advokasi dan komunikasi kebijakan di bidang agribisnis. Semoga ilmu yang diperoleh tidak hanya bermanfaat selama perkuliahan, tapi juga dapat diterapkan ketika kita memasuki dunia kerja. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang dibangun sebagai bahan evaluasi yang akan saya dapatkan menyampaikan materi dengan lebih padat dan kesempatan berikutnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.